Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Baik semuanya, sebelum kita memulai ke materi atau pembelajaran, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan mudah dipahami. Ya, kepada ketua kelas silahkan untuk memimpin doa. Nah, bagaimana semuanya? Masih pada semangat kan? Ayo coba kita sama-sama tepuk semangat ya. Tepuk semangat. 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 Oke. Nah, semoga kalian semua semangat ya, karena kita tadi sudah tepuk semangat. Nah, hari ini kakak akan menyampaikan pembelajaran tentang tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Ya. Nah, hari ini kakak akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, kemarin kita sudah membahas perkembangbiakan pada makhluk hidup yaitu hewan. Sekarang kita membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, semoga kalian sudah semangat ya, karena tadi kita sudah tepuk semangat. Nah, hari ini kakak akan membahas tentang tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Nah, di dalam pembahasan ini kakak akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang perkembangbiakan pada hewan, sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu dengan 2 cara perkembangannya, yaitu perkembangan generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Kemarin kita sudah membahas perkembangbiakan pada hewan, sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, kalian silahkan simak video berikut yang akan menjelaskan tentang pertumbuhan atau perkembangbiakan. Nah, sekarang kalian simak video berikut ya, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, dalam video ini silahkan kalian amati ya, terus kalian nanti meneliti atau mencatat poin-poin yang penting dalam video berikut. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Nah, dari pembelajaran tadi dapat kita simpulkan bahwa perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan dengan proses perkawinan atau penyerbukan, seperti contohnya pada tumbuhan yang berbunga. Nah, sedangkan untuk perkembangbiakan vegetatif itu terjadi atau proses terjadinya perkembangbiakan itu perkembangbiakan tanpa adanya perkawinan atau tidak ada peleburan sel kelamin jantan dan betina. Perkembangbiakan pada tumbuhan terbagi menjadi 2, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, baik, sekarang kita simak penjelasan berikut ini tentang perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif
yaitu melalui proses perkawinan. Sedangkan untuk perkembangbiakan vegetatif tidak melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan yang disertai proses peleburan sel kelamin jantan atau spermatozoid dan sel kelamin betina atau sel telur. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan yang tidak disertai proses peleburan spermatozoid dan sel telur. Nah, berikut ini kita akan membahas satu persatu tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif biasanya terjadi diawali dengan penyerbukan yang menjadi buah biji. Nah, kita akan mulai dengan mengetahui bagian-bagian bunga terlebih dahulu. Bagian-bagian dari bunga yaitu mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Nah, penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Adik-adik, yang ini adalah kepala sari dan yang dilingkari, dan yang ini adalah kepala putik. Nah, dari serbuk sari tersebut masuk ke kepala putik dan turun ke bakal biji. Selanjutnya, kita akan belajar tentang jenis-jenis penyerbukan. Yang pertama yaitu penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri terjadi pada satu bunga. Yang kedua, penyerbukan tetangga, yaitu terjadi pada dua bunga yang berbeda tetapi masih dalam satu tangkai. Dan penyerbukan silang yaitu penyerbukan yang terjadi pada dua bunga yang masih satu jenis tetapi beda tangkai. Ya, tetapi beda tangkai tapi masih dalam satu jenis. Nah, itu penyerbukan silang. Nah, selanjutnya yaitu penyerbukan bastar. Proses penyerbukan bastar ini terjadi pada dua jenis bunga yang berbeda serta tangkai yang berbeda. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan alami dan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan vegetatif secara alami. Yang pertama, spora. Pada tumbuhan paku, spora dibentuk pada daun. Daun yang dapat menghasilkan spora disebut daun fertil atau subur. Spora terletak di dalam kotak spora yang disebut sporangium. Selanjutnya yaitu rizoma. Rizoma atau akar tinggal adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah yang menyerupai akar. Contoh seperti jahe, kunyit, kencur, kunci, temu pawak. Selanjutnya ada umbi lapis. Umbi lapis adalah bagian dari pelepah daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan bentuknya berlapis-lapis. Selain umbi lapis, ada juga umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama berupa zat tepung.
Selanjutnya ada umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama zat tepung. Selanjutnya geragih atau stolon. Geragih adalah batang beruas yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Ruas tanaman bila menyentuh tanah akan tumbuh akar dan tunas baru sehingga menjadi tanaman baru. Selanjutnya perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif atau tanpa proses perkawinan dengan bantuan makhluk lain atau manusia. Perkembangbiakan vegetatif buatan salah satu contohnya yaitu cangkok. Nah, proses dalam mencangkok yang pertama mengupas kulit dan kambiumnya. Setelah itu tutup bagian yang dikupas dengan tanah yang dibungkus plastik atau sabut kelapa. Setelah itu ikat dengan tali. Siramlah bagian telah ditutup agar tetap lembab. Selanjutnya okulasi. Batang pohon disayat kulitnya. Terus mata tunas ditempel pada batang pohon yang tadi sudah disayat. Terus diikat dengan tali rapia sampai tunas tumbuh. Nah, dapat kita simpulkan dari video tadi atau dari dalam pembelajaran tadi bahwa perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan atau perleburan atau penyerbukan. Seperti contohnya tumbuhan yang berbunga. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan tanpa adanya peleburan sel kelamin betina dan jantan atau tanpa adanya perkawinan. Contohnya seperti bawang, terus umbi-umbian. Nah, itu adalah contoh dari tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. Nah, setelah ini adik-adik dapat memahami mana jenis tumbuhan yang berkembang biak secara generatif dan mana tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. Nah, sekian mungkin pembelajaran kita hari ini. Semoga adik-adik dapat memahami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kakak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.